Yo, balik lagi dengan saya Mr. X. Kali ini saya mau kasih bocoran buat cewek-cewek gimana cari pasangan nih, cowok ya. Saya mau bahas tentang cowok main lah. Apa yang ada di dalam isi otak cowok ya. Kalau menurut saya ada beberapa tips yang buat cewek-cewek yang mungkin gimana caranya agar tidak terperangkap oleh fuckboy. Oke. Nah, yang pertama adalah panjangin durasi PDKT. Panjangin durasi PDKT. Selama apa? Minimal sebulan. Minimal sebulan itu udah minimal. Kamu bisa panjangin ke 2 bulan kalau kamu masih bisa kontrol permainannya. Tapi kamu minimal dari saya sebulan. Oke. Kenapa sebulan? Kadang tuh cewek tuh begini. Cewek kelemahannya ada di perasaan ya, tentu saja. Jadi di situ ketika si cowok sudah bisa touch di perasaan si cewek, cewek tuh biasanya luluh dengan embel-embel. Dia tuh udah kayak serius banget kok ke aku. Dia tuh kayak pengen serius kok ke aku. Dia udah kenal orang tuanya kok ke aku. Kesannya serius ya. Tapi yang kalian belum paham adalah sifat dia. Jadi begini, kenapa PDKT lama adalah fungsinya kamu bisa lebih tahu sifat dia, sikap dia ke kamu, kekurangannya dia, agar nanti kamu ketika sudah menjalankan status dengan dia, kamu gak kaget. Begitu. Karena banyak sekali case bahwa semua manis di awal tuh ya karena begitu, PDKT-nya kurang lama. Oke, yang kedua adalah tips dari saya adalah banyakin waktu bersama dia. Meet ya, ketemu ya, bukan by phone, bukan by chat ya, tapi ketemu ya. Mungkin kamu bisa lakukan seharian full dengan dia, intinya minimal 8 jam kamu sama dia. Itu akan kelihatan kok. Kamu pernah lihat acara TV penghuni terakhir nggak? Pernah lihat nggak? Kamu lihat di episode pertama, setiap sesinya kamu lihat di episode pertama. Di jam-jam awal mereka akan bersikap baik di jam-jam awal, tapi beberapa jam kemudian sifat manusianya muncul. Oh ternyata dia nggak suka sama ini. Oh ternyata dia itu kalau sholat suka telat. Oh ternyata dia itu kalau lagi marah jelek. Oh dia itu ternyata kalau ini kalau itu semua bakal kebuka. Caranya bisa bepergian wisata keluar kota gitu, tidak harus berdua, tapi bisa kamu ajak temanmu, mau ingin tahu kepribadiannya si cowok ini seberapa serius kamu, atau kamu bisa seharian sama dia dari pagi sampai malam kamu baru pulang. Biasanya acara apa itu? Kayak outbound, semacam kegiatan kuliah itu dari pagi sampai malam. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin di jam-jam pertama atau jam-jam setelah 8 jam dia akan kelihatan kok gimana dia capek. Ketika dia capek tapi dia tetap memperlakukanmu sebagai ratunya, atau dia ketika dia sudah capek atau dia memperlakukanmu seperti babunya, semua akan kelihatan. Itu tips kedua. Tips ketiga adalah yang lebih penting adalah kenali siapa cowokmu, kenali siapa masa lalunya. Oke. Mungkin kalau di sebuah kiasan mungkin kita pernah dengar bahwa aku nggak peduli siapa masa lalumu, yang penting masa depanmu. Woi, itu namanya klise. Itu cuma ada di sinetron kok. Anggap saja kamu seorang HRD yang kamu menginterview calon karyawanmu. Kamu pasti lihat dong portofolionya, masa lalunya dia di mana. Mungkin akan ada perkataan, buat apa kita menengok ke belakang? Karena yang sesungguhnya yang kita harus lalui adalah jalan ke depan.
Hey, masa depan bisa terbentuk karena pelajaran dari masa lalu. Oke, jadi yang mau saya sampaikan apa? Kenali masa lalunya dia. Memang nggak baik untuk menanyakan masa lalunya seseorang, tapi pancing dia untuk bercerita. Oke, si cowok kalau dipancing pasti akan cerita kok. Kalau dia memang serius pengen jadi cowok kamu, pengen jadi pasangan kamu, ketika kamu tanya, Mas, Bang, A, dulu pernah berapa kali pacaran sih? Sedikit, cuma 4, cuma 5. Nah, ketika dia jawab sedikit, ada dua kemungkinan. Jika dia jujur, berarti jam terbangnya sedikit. Dia masih ada tendensi untuk nakal ketika dia sudah berkeluarga, karena jam terbangnya sedikit. Dia belum pernah bandel sama cewek. Ini teori dari saya ya, tapi sudah banyak yang terbukti. Yang kedua, jika dia bohong, sudah jelas. Mungkin mantannya ada puluhan, lebih dari 10, lebih dari 15. Ketika dia jawab cuma 4, cuma 6, 8, menurutku si cowok ini masih berpetualang. Dia masih di zona happy, di zona have fun. Jadi kamu, cewek-cewek, kamu harus siap kehilangan sama nih orang. Oke? Itu dia. Nah, harus yang bagaimana dong? Cari cowok yang jujur, dia punya mantan lebih dari 10, dari 15. Kalau seorang player yang sudah tobat, dia pasti akan jawab kok. Berapa sih mantanmu? Umur saya 27, mantan saya ada 18. Umur saya 25, mantan saya ada 15. Umur saya 23, mantan saya mungkin 14, 13. Sosok seperti itu adalah sosok yang pernah nakal, pernah bandel. Kamu tanya ke dia, banyak banget Mas, apa dari mereka gak ada yang cocok gitu, pengen diseriusin? Nah, ini yang kamu butuhkan adalah dia pernah dikecewakan. Karena begini, sebangga-bangganya dengan sebuah status playboy, fuckboy yang dia pegang, dia pasti akan berhenti di mana di titik dia kena sebuah pelajaran, atau yang biasa kita dengar adalah karma. Oke, misalkan dia punya 10 mantan nih, pacaran, kemudian di saat dia titik di lelah, aduh capek nih gue pacaran, gue pengen serius nih sama cewek. Ketika dia serius, kegantian, dia kena karma, dia disakitin sama nih cewek, ditinggal, diselingkuhin dan sebagainya. Ketika dia dapat cerita seperti itu, kamu dapat cerita seperti itu dari si cowok, men. Kalau kamu gini deh, sebenarnya cowok mempermainkan cewek. Ketika cowok ini udah sayang sama seseorang, dia pasti akan sayang banget. Gimana kalau permainannya dirubah? Jadi begini, misalkan nih, estimasi terburuk kamu dapet cowok fuckboy yang lagi deketin kamu, dan estimasi terburuk kamu lagi baper, kamu lagi terperangkap di lingkungan nyaman sama cowok baper. Misalkan, gimana kalau permainannya dibalik? Kamu membuat si cowok baper ini jatuh cinta sama kamu. Bukan maksudnya kamu bikin cowok fuckboy ini baper ke kamu. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Oke. Jadi intinya 3 tips itu tadi sih.
Yang pertama, panjangin PDKT. Yang kedua, apa tadi? Yang ketiga, cari tahu masa lalunya, korek-korek masa lalunya. Yang kedua tadi apa ya? Ya itulah, kamu bisa rewind lagi dari sini. Oke. Terima kasih. Saya Mr. X. Keep following saya. Banyak sekali ilmu yang akan saya share di sini tentang isi otak dari fuckboy. Want to be fuckboy? Bullshit, fuck. Okay, thank you.